Bagaimana sih cara menjadi sosok yang disenangi, dirindukan, dan sangat diharapkan kehadirannya? Ayo simak video singkat ini sampai habis jika kamu ingin menjadi sosok yang disenangi, dirindukan, dan sangat diharapkan kehadirannya. Untuk menjadi sosok yang disenangi, praktikkanlah teori classical conditioning. Pertama, pernahkah kamu teringat seseorang ketika mencium bau parfum, mengingat suatu momen ketika mendengar suara musik, atau mood kamu kembali ketika kamu melihat seseorang, atau mood kamu malah hilang ketika melihatnya? Nah, itulah yang dinamakan classical conditioning. Kali ini aku bakalan berbagi bagaimana sih supaya kehadiranmu menjadi kebahagiaan buat orang lain dan bukan sebaliknya. Ketika berjumpa dengan orang lain, berikanlah stimulus yang positif. Misalnya, membuat kesan yang baik dengan humor khas kamu, atau dengan menunjukkan kegilaan yang biasanya kamu lakukan, atau mungkin dengan sikap hangat dan ramah yang kamu miliki. Kuncinya, buatlah kesan yang baik kepada orang yang kamu temui. Untuk menjadi sosok yang disenangi, tentu hal ini perlu dilakukan berulang-ulang. Setiap berjumpa, berikanlah stimulus positif. Buatlah mereka bahagia dengan cara kamu sendiri. Jadikan pertemuan dengan kamu menjadi momen yang sangat berkesan bagi mereka dan menjadi kenangan indah yang ingin mereka ulang. Buat mereka bahagia. Ketika kamu terus melakukan ini berulang kali, orang lain akan merasa senang dengan kamu. Mereka bakalan rindu dengan kamu, rindu dengan jokes garing kamu, atau tingkah lucu dan imut kamu, atau rindu dengan senyuman yang biasanya kamu bagikan. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Seperti eksperimen Pavlov pada seekor anjing. Anjing mengeluarkan air liur ketika dibunyikan lonceng, bahkan sebelum makanan dikeluarkan. Orang lain pun bakalan merasa senang dan bahagia hanya dengan melihat kamu, bahkan sebelum kamu menyadari bahwa kamu sedang dilihat olehnya. Sebaliknya, berikanlah stimulus yang tidak menyenangkan setiap kali kamu berjumpa dengan orang lain. Maka, kehadiran kamu akan sangat tidak diharapkan. Contohnya, ibu kamu yang selalu memarahi kamu di rumah karena kesalahan kamu sendiri. Ibu kamu memberikan stimulus negatif kepada kamu berupa emosi marah, dan kamu sangat tidak menyukainya dengan alasan tertentu. Hal tersebut terus dilakukan berulang-ulang oleh ibumu, sehingga terjadilah classical conditioning, di mana kamu merasakan ketidaknyamanan berada di dekat ibu kamu, bahkan sebelum ibu kamu memarahimu. Ini mungkin juga menjadi alasanmu untuk menghindari rumah dan lebih memilih bermain di luar bersama teman. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kamu terus-terusan menerima stimulus negatif dari ibumu. So, jadikanlah kehadiranmu menjadi obat bagi orang lain, dan jangan jadikan kehadiranmu menjadi racun buat orang lain. Terus beri stimulus positif dan jangan pernah berikan stimulus negatif. Kesimpulannya, begini cara menjadi sosok yang disenangi menurut teori classical conditioning. Pertama, berikanlah stimulus positif dengan cara khas kamu sendiri kepada orang-orang yang kamu jumpai. Kedua, lakukan secara berulang-ulang. Ketiga, jangan beri stimulus negatif. Keempat, fokus pada quality time. Terakhir, yakinlah dengan mempraktikkan hal ini, orang yang kamu temui akan berkata, "Entah kenapa, aku merasa senang dan bahagia ketika kau ada." Itulah yang bakalan mereka rasakan setiap kali berjumpa denganmu. Atau ketika kamu sedang tidak ada, mereka bakalan merindukanmu dan sangat mengharapkan kehadiranmu. Sekian untuk video kali ini. Aku Wildan dari UP2T. Thanks.